Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Hasbi. Selamat pagi, Bu. Mohon maaf sebelumnya karena telah menyita waktu Bapak. Iya, nggak apa-apa, Ibu. Ada yang Terima bisa kasih. dibantu? Terima kasih Pak sudah berkenan untuk menjadi narasumber dalam kegiatan benchmarking kami dalam memenuhi tugas tentang penerapan nilai ASN di instansi Bapak bekerja. Ya, boleh. Silakan, Ibu. Baik Pak, izinkan kami untuk berkenalan terlebih dahulu. Kami adalah peserta Latsar Angkatan 6 tahun 2022 dari Kabupaten Aceh Timur. Iya, Ketua kami bernama Ibu Fatima, penempatannya di Rumah Sakit Jubir Mahmud. Teman saya Saiful Bahari ditempatkan di SDN Bukit Makmur, Kecamatan Juluk, dan Jufri Effendi ditempatkan di SDN Senebuk Tengah Darul Aman. Darul Aman. Ya, ya, Bu. Baik Pak, langsung ke topik aja ya Pak. Kami ingin Boleh, boleh. menanyakan beberapa hal tentang nilai-nilai berakhlak yang diterapkan oleh pegawai Bapak selama di tempat kerjanya. Iya, silakan. Yang pertama, saya ingin menanyakan, bisakah Bapak menjelaskan secara singkat saja alur pelayanan terhadap masyarakat di kantor Camat Idirayu, Pak? Oh, boleh, boleh, Bu. Ya, selama ini staf yang ada di Kecamatan Idiraya, kami berjumlah 35 orang. Itu belum termasuk sekcam dengan camat, di mana staf ini ditempatkan bergiliran setiap harinya di loket. Di kantor kami ada loket, loket pelayanan masyarakat, di mana semua masyarakat yang melakukan pengaduan terlebih dahulu ketika datang ke kantor eh, langsung berhadapan dengan staf yang ada di loket. Kemudian apapun keluhannya, apapun yang diminta oleh masyarakat dipenuhi oleh kantor kami melalui loket tersebut. Jadi staf yang ada di loket membawa semua kegiatan ataupun apa pengaduan masyarakat tersebut oleh staf ke pimpinannya dan kemudian diminta kepada pimpinan untuk memproses, menandatangani semua berkas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan di samping itu, masyarakat juga disediakan tempat untuk menunggu, di mana berkas yang diminta oleh masyarakat tersebut untuk diproses oleh kami di sini. Mungkin begitu Bu, singkat proses alur daripada pelayanan masyarakat yang telah kami laksanakan selama ini. Baik, Pak, terima kasih. Ini, Pak, ada beberapa lagi pertanyaannya, Pak, kurang lebih. Ini ada 8 lagi, Pak, ya. Boleh, boleh. Apa Pak Ibu? Makasih, Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah pegawai Bapak selalu bertanggung jawab terhadap tugasnya Oh tentu. dalam melayani masyarakat? Iya, tentu Ibu. Kalau berbicara tentang tanggung jawab, selalu kami tekankan kepada staf yang ada di kantor Kecamatan Idiraya untuk selalu bertanggung jawab. Di mana seperti yang saya katakan tadi, staf yang terutama yang harus memiliki tanggung jawab besar adalah staf yang berada di loket setiap harinya. Di mana kami menyediakan loket Paten, Bu. Paten itu pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan di situ diisi oleh staf-staf yang ada di kantor kami secara bergiliran seperti yang saya sampaikan tadi. Dan yang paling harus bertanggung jawab setiap harinya pada semua pengaduan, semua administrasi yang dijalankan untuk diberikan kepada masyarakat adalah staf yang ada di loket tersebut. Termasuk staf ini nantinya yang mencari kembali surat yang misalnya ketika datang masyarakat untuk meminta tanda tangan camat dan camatnya sedang entah ada tamu, entah ada keperluan di luar, dan surat tersebut diminta untuk disimpan di loket tersebut. Dan nantinya ketika masyarakat diminta kembali untuk mengambil surat tersebut, harus staf tersebut yang bertanggung jawab. Karena itu penting dilakukan untuk melayani masyarakat yang memang super ekstra di Kecamatan Iderayu. Demikian Ibu mungkin singkatnya. Baik, Pak. Selanjutnya, Pak, ya. Ya. Apakah di kantor camat Bapak ini pernah atau ada dilakukan semacam pelatihan pengembangan pegawai gitu, Pak? Kalau di Kecamatan Idirayu mungkin bukan di Kecamatan Idirayu saja ya Bu, di semua kecamatan saya pikir tidak pernah ada. Namun untuk pelatihan-pelatihan tersebut
mungkin bisa dilakukan oleh internal kantor saja, semisal membuat rapat rutin bulanan dengan para staf. Itu juga pengganti pelatihan sebenarnya. Artinya begini, kita memberikan pencerahan-pencerahan kepada staf kita setiap bulannya, kemudian kita meminta mereka menyampaikan kepada kita apa saja keluhan-keluhan yang terjadi selama ini. Dengan demikian kita sudah mengembangkan, memberikan pelatihan secara tidak langsung kepada staf yang ada. Mereka menerima dan kita juga menerima keluhan dari mereka untuk dibuat suatu kesimpulan untuk memperbaiki kadang-kadang ilmu yang tidak update selama ini. Seperti itu. Oh, baik Pak. Selanjutnya apa kira-kira langkah yang bisa Bapak ambil sebagai kepala di kantor camat ini dalam menjaga keharmonisan lingkungan kerja ataupun sesama pegawainya, Pak? Iya, keharmonisan selama ini mungkin tidak ada ya suatu keluhan, tidak ada mungkin suatu kendala dalam keharmonisan di kami. Namun saya juga sudah mempersiapkan hal-hal yang menyangkut dengan ketidakharmonisan misalnya. Kadang di kantor kami itu terkendala dengan miskomunikasi yang terjadi antar staf, mungkin antar kasih bisa jadi. Saya selalu mengedepankan pendekatan bersama dengan staf yang ada di Kecamatan Idiraya, kasih-kasih yang ada di Kecamatan Idiraya, di mana ketika memang saya mendengarkan suatu isu yang dapat memecahkan pebersatuan daripada staf ataupun kasih di Idiraya, itu saya selalu edukasi bersama, duduk bersama, membicarakan bersama. Jadi Ibu, intinya begini, kita harus ada timbal balik. Bagaimana kita ingin diperlakukan, seperti itu juga kita memperlakukan orang lain. Jadi dengan demikian semua keharmonisan, pengertian yang ada di Kecamatan Idiraya mungkin akan terjalin sebaik mungkin bersama dengan staf, bersama dengan saya di sini. Demikian Ibu. Baik, baik Pak. Selanjutnya, tindakan apa yang bisa Bapak lakukan untuk menjaga nama baik kantor camat ini di kalangan masyarakat sekitar, Pak? Iya, terima kasih. Ini juga pertanyaan yang memang sangat baik ya. Artinya begini, untuk menjaga nama baik, tentunya saya tidak bekerja sendiri di sini, Bu. Saya juga bekerja dengan staf, dengan para kasih, untuk sama-sama menjunjung tinggi nama baik Kecamatan Idiraya, di mana kami saling menghargai, saling menghormati, kemudian tidak pernah memperlakukan masyarakat dengan tidak baik. Jadi siapapun kalangan masyarakat, dari ras apapun mereka datang kemari, agama apa, budaya apa, dan segala macam, yang datang ke kantor camat Idiraya untuk meminta pelayanan, kami tetap layani secara prima. Artinya kami tidak pernah membeda-bedakan masyarakat yang datang di sini, mau dia nelayan, pegawai negeri, pengusaha, dan segala macam, yang meminta kebutuhan pelayanan dari kami, siap kami layani, dan insya Allah dengan demikian nama baik Kecamatan Idiraya selalu terjaga di mata masyarakat. Demikian. Baik Pak, ini ada dua lagi pertanyaannya Pak ya. Boleh, boleh, Bu, boleh. Yang selanjutnya ini, adakah kira-kira inovasi terbaru yang Bapak lakukan di kantor camat dalam rangka penyesuaian diri terhadap era digitalisasi saat ini? Iya, ini sebenarnya Ibu di kantor Kecamatan Idiraya bukan saya katakan susah untuk dilaksanakan, tapi bisa. Namun kami di sini tidak banyak staf yang SDM-nya itu masih muda. Jadi untuk menghadapi era digitalisasi ini, mungkin bukan saya katakan susah, tapi agak sedikit lambat untuk saya laksanakan. Kenapa? Karena kebanyakan staf yang ada di Kecamatan Idiraya ini sudah rata-rata hampir memasuki masa pensiun. Jadi artinya SDM yang ada hanya beberapa orang saja, dan hari ini pun SDM itu SDM yang akan kita cetak untuk menghadapi
era digitalisasi itu masih sebagai tenaga kontrak. Sedangkan yang lainnya, PNS, ASN yang ada di sini itu sudah memasuki masa pensiunnya. Jadi ini tantangan besar menurut saya. Cuman saya tidak berhenti di sini, tetap saja tenaga kontrak kami berdayakan untuk kami minta dari dinas-dinas terkait seperti Dinas Informatika Aceh Timur untuk memberikan update tentang era digital ini kepada mereka untuk memberi pelatihan-pelatihan ataupun memberi pemahaman-pemahaman terkait untuk menghadapi era digital kepada staf kami di sini, Bu. Iya, Pak. Baik. Selanjutnya, kira-kira Bapak, bagaimana cara Bapak menjalin kerjasama dengan pihak luar kantor? Misalnya, kerjasama dengan dinas-dinas tertentu, BUMN, BUMD, atau dengan organisasi masyarakat, Pak. Eh, Menjalin kerjasama ada banyak macam bidangnya juga, Bu. Tapi hari ini sudah pernah kami lakukan juga untuk kerjasama di bidang pengelolaan sampah. Kebetulan kemarin baru saja kami diundang oleh Bupati Aceh Timur untuk menghadiri Hari Peduli Sampah Nasional. Jadi ini salah satu dari beberapa interaksi ataupun uh, kerjasama yang pernah kami lakukan, yaitu berkoordinasi langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup, di mana di sini di Kecamatan Idiraya juga menjadi satu persoalan besar tentang pengelolaan sampah. Kalau sampah tidak bagus, tidak tertata, tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan berakibat fatal dengan menumpuknya sampah-sampah yang ada di Idiraya. Oleh karenanya, kemarin kami sepakat bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup mengajak seluruh elemen masyarakat untuk uh, melakukan gerakan tidak buang sampah sembarangan. Jadi alhamdulillah mungkin hari ini sudah terlaksana, apalagi kemarin kami baru menghadapi banjir Ibu yang diakibatkan oleh sampah yang menumpuk di setiap drainase yang ada di kota Idiraya. Jadi ini mungkin isu yang paling muncul hari ini dalam hal kerjasama kami. Dan lain-lainnya mungkin seperti kerjasama dengan pihak BUMN, seperti bank-bank yang ada di sini, juga pernah kami lakukan terkait dengan finansial syariah mungkin ya yang selalu kita sosialisasikan kepada masyarakat supaya tidak salah arah dalam uh, mengelola keuangannya di bank-bank yang ada di Idiraya seperti itu, Bu. Baik, Pak. Ini yang terakhir, Pak, ya, yang saya Iya. tanyakan. Yang terakhir saya ingin tanyakan dari beberapa nilai yang sudah saya tanyakan tadi ke Bapak, kira-kira yang sulit diterapkan apa ya, Pak, di kantor camat? Uh, yang sulit diterapkan mungkin mungkin hampir tidak ada ya, Bu. Uh, Yang ya, yang digitalisasi mungkin ya, hmm. yang agak. Mungkin ya, ya. Kalau diulang dari ulasan yang sudah kita bahas tadi, yang sulit dilaksanakan itu digitalisasi menghadapi era digitalisasi saat ini. Karena seperti yang saya katakan tadi, Bu, eh, pegawai kami ASN yang ada di Kecamatan Idiraya itu rata-rata sudah memasuki masa pensiunnya dan kami belum ada SDM baru yang ditempatkan di sini. Andai saja nanti pemerintah Aceh Timur meminta kembali, ini harapan saya ya sebagai camat Idiraya hari ini, andai saja pemerintah Aceh Timur nanti membutuhkan ASN kembali, maka insya Allah Kecamatan Idiraya akan melakukan pengadaan pegawai negeri yang baru supaya pegawai negeri yang disaring dan direkrut selama ini itu saya yakin dan percaya sudah memenuhi standarisasi untuk menghadapi era digitalisasi modern saat ini, Bu. Baik, Pak. Mungkin itu pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan, Pak, ya. Ya, Terima kasih, Pak, atas kesediaannya untuk kami sama-sama. wawancarai sebagai narasumber dalam tugas pelatihan dasar kami. Sama-sama, Ibu. Mohon Ini maaf, mohon Pak. maaf, Ibu ya. Ya, nggak Kalau apa-apa. mungkin nanti ada yang agak sedikit tidak nyambung karena pun ini pertanyaan mendadak yang mungkin harus saya jawab.
Baik Pak, kami juga mohon maaf Pak ya jika telah mengganggu waktunya. Ya, tidak apa-apa Semoga itu. Allah membalas kebaikan Bapak dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Amin, Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.